Selamat siang. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya dari rekan kita yang memang belum lama kursus ya. Jadi ada masalah di Asus X750 LB ya, dengan kasusnya itu sederhana. 19 volt itu nggak lolos ya, hanya saja memang agak kesulitan di ini, di board view dan skemanya memang mungkin belum dapat atau nggak dapat ya. Saya coba juga emang agak susah ya, tapi bagaimana cara melogikakannya secara garis besarnya ya. Oke ya, di sini kalau kita lihat di Asus X750 ini ya, blok chargingnya itu terdapat dua buah MOSFET ya. Umumnya memang Asus seperti itu ya. MOSFET-nya itu jenisnya semuanya N channel. Oke ya. Sebelum kita melakukan eksekusi ya, jika terjadi short 19 volt ya, jika terjadi short 19 volt, maka hal yang pertama kita kerjakan adalah melakukan pengukuran nilai impedansi di air sensing ya. Ini air sensingnya ya, air sensingnya ya. Anda ukur dulu. Pertama kali adalah Anda pastikan bahwa tidak ada short ya. Itu pastikan dulu ya, jangan kemana-mana dulu ya. Caranya sudah nggak usah sudah tidak usah diberitahukan lagi ya, sudah harus familiar ya. Nah, kita asumsikan bahwa area 19 voltnya aman ya. Lalu langkah selanjutnya apa yang harus Anda kerjakan jika 19 voltnya nggak lolos ya? Yang pertama, Anda mesti cari dua buah MOSFET tadi ya. Kalau saya lihat di board view yang berbayar ya, berbayar nih ya, di Teknik Mesin Indonesia kalau nggak salah nggak ada deh ya. Tapi secara keseluruhan gitu ya, ada dua MOSFET yaitu Q8800 dan 8801 ya. Itu jenisnya N channel ya. Anda cari gate-nya, kalau Anda ukur gate-nya ya, gate pada MOSFET ini tidak boleh bernilai 0 dan tidak boleh bernilai 19 volt ya. Mungkin salah satu nilainya itu tercantum seperti itu ya. Nah, jika nilainya 0 ya, maka langkah selanjutnya, jika tidak ada short di area air sensing atau R8814 ya, maka gate-nya itu Anda pastikan nilainya di atas 24 volt ya. Usahakan di atas 24 volt ya. Jadi sebetulnya udah bosan ya kita ini kan beberapa kali ya, tapi nggak masalah lah ya. Ini masalah 19 volt kan ternyata banyak juga yang nggak paham. Oke, kita lanjut ya. Jika gate-nya 0 volt ya, gate itu berasal dari IC charger ya, dari IC charger yaitu pin AC drive. Kebetulan IC-nya menggunakan BQ24725A ya. AC drive supaya Q8800 ini meloloskan dari area adaptor atau AC/AD dock ya, maka di gate-nya ini harus ada tegangan sebesar 25 volt ya, baru dia meloloskan ke area kedua ya, melewati Q8800, Q8801, lalu melewati R8814 dan menjadi area kedua dengan nama AC basis. Nah, sekarang gate-nya 0, AC depth-nya 0, apa yang mesti kita kerjakan? Ya. Pertama, Anda lakukan pengukuran atau lebih tepatnya analisa pada sebuah IC ini, BQ24725A. Ya, targetnya adalah AC drive. Itu ya, targetnya AC drive. Yang pertama, pastikan bahwa IC ini mendapat tegangan, Mas. Ya, tegangannya nilainya 19 volt.
Ya, kalau nggak ada tegangannya, Anda cek ke belakang, tarik mundur apa yang ada di situ komponennya. Ya, umumnya melewati sebuah dioda. Ya, kalau digambarkan ya seperti ini gambarannya ya. Tapi ini nggak ada di dalam skema, nggak ada di dalam board view, nggak ada. Tapi gambaran secara besarnya seperti ini ya. Jadi Anda cari PCC-nya, nilainya itu sama dengan nilai tegangan di adaptor, lebih kurangnya. Kalau nggak ada, ya pastikan ya jalur PCC ini aman, ya tidak putus, tidak rusak diodanya. Nah, setelah itu IC ini membutuhkan deteksi adaptor, namanya AC-DET ya. Jadi kalau tadi di sini nilainya 19 volt ya di PCC ini, maka AC-DET ini nilainya minimum itu 2,5 volt. Ya, bersumber dari resistor pembagi ini R1 ini R2 ya, sumbernya dari situ dia. Ya. Sekarang Anda ukur, ya langkah kedua itu Anda ukur AC-DET-nya. Di pin berapa silakan Anda cek AC-DET itu. Gunakan datasheet-nya ya. Kalau nggak ada skema, nggak ada board view. Nilainya wajib di atas 2,4. Idealnya 2,5, 2,6, 2,7. Yaitu mendekati ideal ya, atau ideal sekali ya. Nah, kalau nggak ada tegangan itu nilainya 0 ya berarti Anda harus tarik mundur mas ke belakang ya. Ini kan sudah dipelajari sebetulnya ya di Basecamp ini ya, sudah beberapa kali dibahas ya, tapi mungkin nggak masalah kita buatkan video kembali ya. Oke ya, yang selanjutnya adalah ketika IC ini sudah mendapatkan PCC dan AC-DET ya, dia keluar tegangan linear. IC ini memproduksi tegangan. Ini ada di poin nomor 3. Dia memproduksi tegangan linear. Ya, dia memproduksi tegangan output keluar IC ini. Nilainya sekitar 6 volt. Ya, namanya reg N. Ya, berarti kalau IC ini nggak keluar, ya tegangannya nggak keluar, berarti ini bisa diprediksi IC yang menjadi masalahnya ya. Atau Anda lakukan impedansi di pin reg N ini apakah short terhadap ground nggak, dan selalu pastikan itu ya. Ya kita anggap itu ya 1, 2, 3 itu langkah-langkahnya ya. Kemudian setelah IC ini keluar tegangan 6 volt ya, IC ini kemudian membuat sebuah laporan ya, laporan namanya AC-in-OC ya. Ini ya AC-in-OC ya, itu membuat laporan kepada si AC-nya ya. Nilainya di Asus ini umumnya adalah 0 volt ya. Kalau dia 3 volt Anda carikan masalahnya ya di mana, Anda groundkan juga tidak masalah ya, atau Anda cari B-junction transistor sebagai rangkaian yang merubah fasa dari 3 menjadi 0 volt. Nah, itu dicarikan ya khusus yang di Asus. Selanjutnya kalau itu sudah ada ya, dia IC ini membutuhkan CSMRC. Nah, ini di sini nih yang jadi masalah, terjadi masalah yang paling umum adalah hilangnya sinyal atau ketegangan CSMRC. Ini nilainya 19 volt CSMRC itu. Sebetulnya bagaimana sih prinsip CSMRC? Kalau kita lihat di umumnya di Asus ini ya, dia hadir itu justru adanya di area kedua ya. Sedangkan CSMRC ini tersambung ke area kedua, lolos 19 nya aja belum lolos ya. Jadi mesti diingat ya, keseringan di Asus 19 volt nggak lolos ini kebanyakan MOSFET gerbang pertamanya ini ya ada masalah. Mungkin masalahnya kalau kita ukur antara source dan drain aman ya, tidak ada short ya, nilainya ideal 400 sampai dengan 530. Kemudian gate-nya juga bekerja ya, switch-nya juga kerja
Ya, tapi apa yang menyebabkan CSMRC ini nggak hadir ya? Jadi di dalam MOSFET ini ada istilah yang namanya RDS on. Ya, itu ada nilai tahanan. Ya, jadi sesungguhnya pada saat kita colokkan ini mas, ya 19 itu lolos mengisi ke caspam dan menyimpannya. Ya, mengisi ke caspam dan menyimpannya. Arusnya sangat kecil sekali, tapi dia memiliki nilai tegangan ya 19 volt seperti tersimpan di dalam caspamnya itu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau nilai tahanannya dari MOSFET ini sudah membesar ya, ini nggak mungkin CSMRC ini nggak mungkin terisi oleh tegangan 19 volt ini ya. Itu ya yang sering terjadi itu ya. Jadi hati-hati dalam masalah penggantian MOSFET Q8800. Gak boleh sembarangan mengganti MOSFET-nya ya. Kalau bisa dicarikan model dan ukurannya yang sama, tipenya yang sama. Kalaupun tidak ada ya minimal spek ya, dari RDS on-nya itu sama. Supaya apa? Supaya CSMRC ini langsung lolos dan mengisi IC ini. Ya, itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau tadi sudah terpenuhi CSMRC-nya 19 volt, ini wajib AC drive keluar tegangan sebesar 25 volt. Ya, kita tahu bersama ya kalau sebuah MOSFET N channel ya inputnya 19 volt ya, gate-nya itu lebih besar dari 19 volt 25 volt, maka ini akan nyebrang ke sini ya, kemudian melewati MOSFET yang kedua Q8801 ya tanpa syarat, sehingga lolos dengan sempurna menjadi AC basis ya, 19 volt siap menyebar ke semua area. Oke ya, jadi kesimpulannya ya, untuk masalah nggak lolos di area kedua ini ya, pastikan tidak ada short di sini. Itu yang pertama. Ya, tidak ada short, aman dari short. Ya. Kedua ya, yang kedua adalah cek MOSFET ini. Tapi sebelumnya cek gate-nya. Karena itu kuncinya ya. Kalau ternyata gate-nya 0 ya, Anda cek MOSFET-nya ini ya. Jangan-jangan putus. Ya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah syarat dari IC ini bekerja. Itu ya. Itu urutan-urutannya sudah jelas ya. Kita buatkan lebih mudah lagi ya. Seperti pada gambar yang ada di depan itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Sebetulnya ini udah beberapa kali, tapi coba kita simpan di dalam video ya. Jika perlu, jika membutuhkan ya, bisa ditonton kembali ya. Ini khusus di Asus ya, karena memang saya maklumin Asus tidak memiliki skema dan board view pun tidak ada. Tapi inilah gambarannya dari rangkaian adaptor ya, atau kalau orang bilang isolasi sirkuit ya, supaya meloloskan 19 volt ke area kedua. Oke ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Thank you.